Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Ramadan, program studi manajemen bisnis syariah semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Komunikasi dan Manajemen Program Jumat Berkah, Perspektif Manajemen Bisnis Syariah di Masjid Al-Mu'minin. Proposal ini diajukan oleh Muhammad Agil Ramadan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada program studi manajemen bisnis syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari, tahun 2025. Presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana program sosial keagamaan yang sukses dapat dioptimalkan melalui kerangka manajemen dan komunikasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Peran vital masjid dan program sosial. Bab 1. Pendahuluan. Masjid memegang peran sentral dalam kehidupan umat Islam melampaui fungsi ibadah ritual semata. Masjid berfungsi sebagai pusat dakwah, pendidikan, sosial, dan bahkan ekonomi. Dalam konteks modern, masjid menjadi ruang interaksi sosial yang dinamis, efektif mempertemukan berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda dan mahasiswa. Fenomenanya ini sangat terlihat di Masjid Al-Mu'minin yang berlokasi di area padat populasi mahasiswa. Setiap hari Jumat, jumlah jamaah meningkat signifikan bukan hanya karena kewajiban salat Jumat, tetapi didorong oleh adanya program inovasi Jumat Berkah. Lanjut, program Jumat Berkah, manfaat dan dampak sosial. Program pembagian makanan gratis ini telah menjadi pilar penting dalam kegiatan sosial Masjid Al-Mu'minin, memberikan manfaat nyata bagi komunitas sekitar. Yang pertama, menghidupkan masjid. Program ini meningkatkan frekuensi dan jumlah jamaah yang datang ke masjid, menjadikannya pusat kegiatan yang lebih aktif dan dinamis setiap akhir pekan. Yang kedua, pendekatan mahasiswa. Program ini menjadi jembatan yang kuat untuk mempererat ikatan antara mahasiswa perantau dengan lingkungan keagamaan, memberikan mereka rasa memiliki dan dukungan. Yang ketiga, dukungan sosial ekonomi. Bagi mahasiswa yang menghadapi kendala ekonomi, makanan gratis ini adalah bentuk kepedulian nyata yang meringankan beban hidup mereka. Lanjut, sini ada gap fenomena, yang dimana kesenjangan antara idealitas dan realitas manajemen program. Meskipun program Jumat Berkah sukses secara sosial, terdapat kesenjangan signifikan dalam aspek manajemen dan komunikasi yang terlalu diatasi agar program dapat berkelanjutan dan profesional. Kondisi ideal manajemen. Secara ideal, program sosial keagamaan harus memiliki sistem manajemen yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, mencakup perencanaan strategi yang matang, penggalangan dana yang transparan dan akuntabel, dan proses distribusi yang efisien dan adil. Berikut di sini ada realitas di lapangan. Berdasarkan pengamatan awal, pengelolaan program masih mengendalikan inisiatif individu, pengurusan tanpa adanya pedoman manajemen baku. Hal ini menyebabkan koordinasi antara pengurus belum sepenuhnya sistematis, pelaporan dana dan dokumentasi kegiatan belum optimis, potensi inefisiensi dalam operasional harian. Kita lanjut pada bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, strategi komunikasi. Sebagaimana dijelaskan pada bab 1, penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi komunikasi digunakan dalam konteks pengelolaan program sosial pada lembaga berbasis keagamaan.
Teori ini dianggap lebih kuat dibanding teori klasik komunikasi karena memandang komunikasi bukan sekadar proses linear, tetapi sebagai instrumen strategi yang memengaruhi persepsi, partisipasi, dan perilaku publik. Lanjut, indikator di sini indikator strategi komunikasi berdasarkan Halen 2007, Merkel 2010, dan Morrison 2017. Indikator strategi komunikasi meliputi yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat audiens, yang kelima strategi intent, yang keenam konteks barrier. Manajemen program. Sesuai dengan penjelasan bab 1 bahwa penelitian ini mengkaji pengelolaan program dalam lembaga keagamaan, maka teori manajemen program pada bagian ini difokuskan pada fungsi manajerial yang relevan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sebagai terjadi di dalam konteks manajemen bisnis syariah. Di dalam bab 1 dijelaskan bahwa penelitian ini menetapkan nilai-nilai syariah sebagai fondasi etika dan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan program. Lanjut penelitian terdahulu. Berikut ada 5 penelitian relevan yang mendukung landasan teori. Salah satunya, Sari 2020 meneliti strategi komunikasi organisasi sosial dan menemukan bahwa kredibilitas komunikator dan media digital sangat memengaruhi efektivitas kampanye. Lanjut, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan konseptual antara 3 konsep utama. Yang pertama, strategi komunikasi, yang kedua manajemen program, dan ketiga manajemen bisnis syariah. Alur kerangka pemikiran mencakup strategi komunikasi pesan, media, audiens, efek dan hambatan. Manajemen program, planning, organizing, acting, dan controlling. Manajemen bisnis syariah, amanah, transparansi, actuating, controlling, dan keberhasilan dan keberlanjutan program di Masjid Al-Mu'minin. Kita lanjut pada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam strategi komunikasi manajemen program Jumat Berkah di Masjid Al-Mu'minin. Berikut lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di Masjid Al-Mu'minin yang berlokasi di Desa Kota Bangun, Jalan Mawar, Kecamatan Randumetok, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, subjek dan informasi penelitian. Subjek penelitian adalah pengurus Masjid Al-Mu'minin dan jamaah yang terlibat langsung dalam program Jumat Berkah. Informasi penelitian dipilih dengan teknik proposive sampling, yaitu berikutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Teknik analisis data. Analisis data menggunakan model interaktif Mills dan Huberman 1994, yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Lanjut, uji keabasan data. Triangulasi sumber, triangulasi teknik. Tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian yang pertama, tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.